Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatu wassalaman ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui, akhirnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bersedia debat terbuka. Debat yang tidak hanya melalui tulisan, tetapi langsung berhadap-hadapan, adu argumen, adu analisis, adu data. Ini untuk menampik tuduhan dari Ba'alwi dan muhibbinnya bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini pengecut, penakut, tidak mau debat, ngacir atau kabur. Maka disebut Imaduddin Al-Kaburi sebagai framing untuk melemahkan atau mengecilkan. Sebagaimana diketahui dalam debat Banten kemarin, Kiai Haji Imaduddin tidak hadir karena Robitoh Alawiyah pun tidak hadir mewakili dirinya sendiri. Sementara target Kiai Haji Imaduddin adalah Robitoh Alawiyah atau kaum Ba'alwi asli yang bertanggung jawab atas klaim mereka. Jadi logikanya sederhana aja sebenarnya. Kaum Ba'alwi yang mengklaim sebagai cucu Nabi harus bisa membuktikan. Sementara Kiai Haji Imaduddin tidak percaya. Kalau memang iya, buktikan. Kalau memang anda benar cucu Nabi dari Ahmad bin Isa Al-Abah, buktikan. Benarkah Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah? Buktikan. Benarkah Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dan berketurunan di sana dan beranak pinak yang disebut Sadah Ba'alwi atau para habaib dari Hadramaut, dari Tarim? Benarkah itu? Maka kaum Ba'alwi harus bisa menjawab, harus bisa membuktikan itu, karena mereka yang mengklaim. Jadi dalam hukum positif, dalam hukum Islam, orang yang mengklaim itulah yang harus membuktikan. Itulah tugas kaum Ba'alwi, bukan tugasnya Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin sama seperti warga negara Indonesia lainnya, muslimin Indonesia lainnya, sekedar bertanya, benarkah, betulkah, seriuskah? Cius miapa. Nah. Dan itu hak boleh mempertanyakan. Tidak perlu tesis, tidak perlu makalah, tidak perlu penelitian sebenarnya. Hanya mempertanyakan. Orang bodoh pun bisa. Yang ditanya bertugas membuktikan. Tetapi pada kenyataannya kaum Ba'alwi mau membuktikan. Tidak mau membuktikan, tidak mau menjelaskan bahwa mereka benar-benar keturunan Nabi. Justru yang banyak berbicara, banyak berkoar, banyak mendebat adalah kaum luar Ba'alwi. Bukan keturunan Arab, bukan keturunan Yaman, bukan Sadah Ba'alawi, tapi orang-orang penduduk muslimin Indonesia yang disebut muhibbin itu. Jadi sebenarnya tak ada guna meladeni orang-orang itu, karena yang ditanya adalah yang berkepentingan. Mereka bukanlah para cucu Nabi, tetapi hanyalah para pembela kaum luar yang sudah terdoktrin. Inilah sebenarnya yang memprihatinkan, yang dijauhi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk bentrok dengan muslimin pribumi istilahnya. Jadi pada debat-debat apapun, entah di Banten, beliau menghindari dalam tanda kutip bertarung dengan sesama pribumi. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi apa boleh buat, ndableknya kaum Ba'alwi, menolaknya mereka dari berargumentasi secara langsung, menolaknya mereka dari membuktikan klaimnya itu secara absah, secara meyakinkan, menjadikan Kiai Haji Imaduddin harus mengalah. Ya wis, ora popo. Yang penting ini pembahasan, ini pertanyaan bisa sampai kepada seluruh muslimin Indonesia.
Mereka semua bisa bertanya, bisa mempertanyakan, dan bisa melihat ke dalam apa sebenarnya silsilah Ba'alwi ini. Sahihkah silsilahnya? Nyambungkah? Bagaimana tes DNA-nya? Bagaimana pendapat-pendapat ulama lainnya? Itu yang harus masyarakat tahu. Maka dalam posisi ini Kiai Haji Imaduddin bersedia meladeni sanggahan, meladeni debat dari Gus Rumel yang sebenarnya bukan Ba'alwi, bukan Habib, juga dari Kiai Haji Romli, dari orang-orang yang muhibin, dari Kiai Haji Fahru Razi, dan orang-orang yang bukan Habib tetapi pembelaannya, mendebatnya luar biasa daripada Habib itu sendiri. Maka debat-debat secara tertulis sudah lama dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dengan Gus Rumel yang memang sangat gigih membela Ba'alwi, bahkan kadang-kadang offset juga, artinya keluar dari koridor keilmiahan. Maka dalam debat terbuka langsung face to face di Pada Suka TV tersebut, Kiai Haji Imaduddin seolah ingin membuktikan, saya berani, saya bertanggung jawab, saya bersedia, saya siap dengan segala argumentasi ini. Maka dihadirkanlah Gus Rumel yang merupakan pembela Ba'alwi sejati. Seperti kita lihat dalam diskusi tersebut, Kiai Haji Imaduddin memberikan pertanyaan yang sangat esensi, sangat penting, sangat krusial bagi eksistensi nasab Ba'alwi, bagi keabsahan nasab Ba'alwi. Dan ini pertanyaan semacam jebakan. Dan Kiai Haji Imaduddin memang sudah tahu bahwa Gus Rumel akan menjawab seperti itu. Apa pertanyaan krusial itu? Pertama, apakah Gus Rumel setuju dalam kurung sebagai perwakilan Ba'alwi dan para pembela Ba'alwi pada umumnya dan seluruh kaum Ba'alwi bahwa Ahmad bin Isa al-Abah tidak pernah hijrah ke Yaman, artinya tidak pernah pergi ke Yaman, selalu di Irak saja, berkeluarga, berketurunan di sana, meninggal di sana. Maka secara gamblang Gus Rumel mengatakan setuju, memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Maka dengan jawaban pertanyaan dari Gus Rumel ini yang merupakan pertanyaan krusial, terjawab sudah bahwa Ahmad bin Isa tidaklah pernah pergi ke Yaman, tidak berketurunan di Yaman, tidak beranak pinak di Yaman, dan artinya tidak pernah melahirkan keturunan-keturunan Sadah Ba'alwi itu, tidak pernah melahirkan para Habib yang diklaim pergi ke Indonesia. Itu sebenarnya dengan klausul pertanyaan pertama pun sudah gugur. Dan memang Gus Rumel dan seluruh pembela Ba'alwi, ilmuwan-ilmuwannya, ahli-ahli sejarah dan nasabnya tidak pernah bisa menemukan keterangan itu, tidak pernah bisa menemukan fakta atau data Ahmad bin Isa pernah pergi ke Yaman. Itu esensi atau poin diskusi yang dimenangkan secara gemilang oleh Kiai Haji Imaduddin, menjebak sebenarnya. Biasanya kan Gus Rumel pandai berkelit, tapi itu datar-datar aja, dia mengatakan tidak ada Pak Yai. Kemudian pertanyaan esensi kedua yang diiyakan Gus Rumel adalah bahwa gelar Al-Muhajir, orang yang hijrah, itu pun tidak pernah ada disematkan kepada beliau di awal-awal sejarah beliau dan sepeninggal beliau abad keempat Hijriah itu. Tidak ada satu buku sejarah pun, buku nasab pun yang menggelari beliau dengan Al-Muhajir, artinya yang hijrah dari Irak ke Yaman. Ini sejalan dengan fakta pertama, wong orangnya tidak pernah hijrah, ya gelarnya juga nggak bakal diberikan. Kan begitu rasionalitasnya. Wong orang nggak pernah sekolah kok dapat ijazah. Begitu kira-kira. Itu sudah sejalan, udah linier dengan pernyataan pertama, dan itu diiyakan juga oleh Gus Rumel. Maka dalam hal ini Gus Rumel sebagai perwakilan dari kaum Ba'alwi menyatakan Kiai Imad benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sebenarnya dengan dua pernyataan itu saja sudah cukup membuktikan bahwa kaum Ba'alwi tidak bisa membuktikan klaimnya. Bagaimana dengan makam Ahmad bin Isa yang ada di Yaman? Itu juga sudah diteliti, itu berdasarkan intuisi saja, itu berdasarkan rekaan saja yang mereka katakan sebagai ilham. Nih di sini saya melihat ada sinar di langit jatuh di wilayah ini, nah inilah kuburannya Ahmad bin Isa, ditambahi Al-Muhajir. Nah, cerita dongeng seperti itu dimentahkan dengan dua jawaban Gus Rumel itu. Tidak ada pernah ke Yaman, tidak pernah ada gelar Al-Muhajir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian debat beralih kepada Ubaidillah. Apakah Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa? Itu juga tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab abad ke-4, 5, 6, 7. Dua dari serangan Kiai Haji Imaduddin sudah meruntuhkan, ditambah satu lagi, Gus Rumel juga gagal membuktikan kitab-kitab sahih yang menunjukkan putranya Ahmad bin Isa itu adalah Ubaidillah. Tidak pernah ada keterangan demikian. Ada juga Abdullah, itu pun klaimnya di abad ke-7. Jadi Gus Rumel sebenarnya hanya berkelit ada, tetapi tidak ada. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Itu argumen lemah yang dari dulu diungkapkan untuk menjawab atau membantah fakta itu. Di Indonesia tidak pernah ada presiden bernama Paijo, tetapi orang ngotot mengatakan tidak disebutkannya nama Paijo bukan berarti tidak ada. Atau dia berargumen ada nggak selama tahun 45 sampai 2024 ini orang ada buku menyanggah tidak pernah ada presiden Indonesia bernama Paijo. Tidak ada bukunya kan? Ya emang nggak pernah bakal ada orang bicara begitu. Wong presiden bernama Paijo itu tidak pernah ada. Tidak disangkal karena memang tidak ada. Dan untuk membuktikan adanya presiden Indonesia bernama Paijo itu tidak perlu mencari kitab yang menyatakan itu. Cukup dilihat kitab-kitab atau buku-buku sejarah yang berisi nama-nama presiden Republik Indonesia. Yang tertera di situ berarti itu yang sah. Sementara nama-nama lain yang tidak ada berarti bukan presiden Republik Indonesia. Paijo, Paiman, Parjono, Sanusi, Asep, dan lain-lain itu semua bukan presiden RI. Walaupun diargumentasi seperti apapun tidak akan pernah bisa dibuktikan. Kemudian beralih ke tes DNA, ini lebih parah lagi. Gus Rumel malah menyanggah bahwa ahli-ahli tes DNA itu salah, berbohong, dan banyak ahli-ahli Ba'alwi yang menyatakan sebaliknya. Tetapi tidak pernah bisa membuktikan siapa orangnya, dokter atau dokter dari mana yang menyatakan ketersambungan kaum Ba'alwi terhadap keluarga Bani Hashim atau Quraisy lewat tes DNA atau Y-DNA. Tidak pernah ada. Jadi dalam debat ini sebenarnya semua diborong habis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari lawan debatnya yaitu Gus Rumel, yang memang bukan ahli DNA, bukan ahli sejarah, bukan ahli nasab, bukan pula seorang ulama. Dia hanya penulis biasa, tetapi keberaniannya luar biasa. Ya, nggak apa-apa. Anggap saja itu perwakilan Ba'alwi, karena memang direstui, disetujui, dan dimodali. Mudah-mudahan masyarakat bisa paham dengan isi perdebatan itu, yang mana memang Gus Rumel dalam beberapa sepak terjangnya sering memanipulasi data, memanipulasi argumen, memanipulasi sanad-sanad hadis untuk membantah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetapi alhamdulillahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani cukup cerdas untuk menyangkal itu semua, untuk membuktikan bahwa Gus Rumel telah berbohong. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.